Halo, bunga mawar Anda sudah sampai. Halo, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. 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 Lepaskan aku. Maafkan aku. Aduh, berandal. Jangan sampai aku menangkapmu. Jika aku menangkapmu, aku akan mencabik-cabikmu. Ini bukan barangku, mungkinkah ditinggalkan oleh pria itu? Apa maksudnya ini? Kompensasi untukku? Patek Philippe, jam tangan mahal bernilai miliaran. Ruan An-An. Ruan An-An, dari mana kamu mendapatkan jam tangan ini? Kenapa kamu membuangnya? Ketemu? Kalau tidak suka, buang saja. Ternyata dia tidak tahu kalau itu jam tangan mahal. Karena kamu tidak suka, berikan saja padaku. Menurutku meskipun jam tangan ini tidak bernilai tinggi, tapi cukup bagus. Lupakan saja. Tuan, jangan khawatir, saya sudah menemukan alamat nona itu dan akan segera membawanya kembali. Jangan salah orang yang memakai jam tangan saya adalah orang yang saya cari. Baik, Saya harus segera menyembunyikan jam tangan ini. Jika Ruan An-An mau mengambilnya kembali, saya akan bilang hilang. Nona Ruan, selamat siang. Saya diperintahkan khusus oleh Tuan untuk menjemput Anda pulang. Selamat datang kembali, Nyonya. Apakah Anda salah mengenali orang? Tidak mungkin salah. Tuan, secara khusus berpesan kepada saya, orang yang memakai jam tangan miliknya adalah Nyonya. Tidak disangka Ruan An-An mendapat keberuntungan seperti ini. Jelas sekali pelayan ini tidak mengenal Ruan An-An. Mengapa saya tidak menggantikan Ruan An-An untuk kembali menjadi nyonya kaya raya? Ayo pergi. Silakan. Aduh, kian-kian. Aneh. Sejak kapan kian-kian mampu naik mobil mewah? Tuan dan Nyonya sudah dijemput. Wah, mewah sekali. Ruan An-An si jalang itu sungguh beruntung. Nona Ruan, Tuanmu bilang dia akan segera ke luar negeri. Dia akan kembali untuk menemui Anda nanti. Ke luar negeri, Benar, ini benar-benar berkah bagiku. Selama tuanmu tidak kembali, identitas saya tidak akan terbongkar. Saya akan menikmati kemewahan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Ruan An-An, kau akan membusuk seumur hidup di dalam rumah kontrakan itu. Dorong-dorong. Sebentar lagi akan keluar. Selamat ya, ternyata melahirkan 3 bayi kembar sekaligus. Bayi.
Sungguh sial seumur hidupku, punya anak perempuan yang tak tahu malu sepertimu. Bahkan ayah dari anak-anakmu, kau tidak tahu siapa. Sayangku, jangan khawatir, Mama pasti akan merawat kalian sampai besar. Aku tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Setiap hari aku harus menjaga 3 cucu kembarku di rumah. Bukan hanya tanpa gaji, aku malah harus mengeluarkan uang. Anakku yang satu ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Halo Mami, Mami pasti lelah bekerja. Mami tidak lelah, asalkan Mami melihat kalian. Sayang, aku sudah merasa sangat senang. Setiap hari setelah pulang kerja, dia masih memasak untukku. Apakah kau ingin membuatku mati kelelahan setiap hari? Ibu sudah membantuku menjaga anak-anak, ibu pasti lelah. Aku tidak lelah, aku ini tidak beruntung. Lihatlah Kian-Kian, dia punya pacar yang kaya. Sepanjang hari dia hidup makmur dan berkecukupan, bahkan membangun villa besar untuk keluarganya. Kalian berdua sama-sama bermarga Ruan, kenapa kau begitu tidak bisa diandalkan? Tunggu kami besar, kami juga akan membelikan rumah yang besar untuk Mami. Nanti kami akan mencari uang untuk Mami, supaya Mami jadi orang kaya. Betul, setelah kami besar nanti, kami pasti akan menghasilkan banyak sekali uang untuk Mami dan Nenek. Anak-anak Mami benar-benar sangat hebat. Terima kasih, sayang. CEO grupmu yang telah meninggalkan Longcheng selama 6 tahun akan segera kembali. Perubahan besar seperti apa yang akan dibawa oleh kembalinya beliau ke Longcheng? Nantikan saja. Direkturmu datang. Direkturmu datang. Kemana saja Anda selama 6 tahun ini? Cepat ambil gambarnya, itu direkturmu. Setelah kembali kali ini, apakah Anda akan pergi lagi? Bisakah Anda menerima wawancara sebentar? Direkturmu, lihatlah. Ih, kenapa aku merasa wajah orang ini mirip denganku? Aku juga merasa dia mirip denganku. Mami, cepat lihat, dia terlihat seperti kita. Direkturmu, tolong jawab pertanyaanku tadi. Apa yang terjadi pada Anda selama 6 tahun ini? Kenapa Anda kembali lagi? Direkturmu, Hanya melihat punggungnya saja, kalian sudah merasa mirip? Tentu saja. Jangan asal bicara. Kalau kamu mirip dengannya, itu bagus. Kamu tidak perlu hidup susah di sini, benar kan? direkturmu. Tunggu sebentar. Boleh kami wawancara? Bahkan jika memang benar-benar mirip, itu tidak mungkin orang yang sama, yang membuatku melahirkan ketiga anak ini. Tidak disangka bahwa setelah 6 tahun berlalu, hal seperti ini masih saja menjadi bahan pembicaraan. Pencapaian Ruan An benar-benar membekas di hati banyak orang. Sampah. Apa kalian semua tidak punya mata? Maaf Nyonya, maafkan saya. Cepat pergi dari sini. Kalian semua, pergi dari sini. Maafkan saya, Nyonya. Nyonya, tuanmu kembali ke negara hari ini. Apa?
Aku mengerti. Kau boleh keluar. Baik, Gawat-gawat. Kalau Mu Ling Chuan kembali dan tahu siapa aku sebenarnya, maka aku akan menghadapi masalah besar. Tidak bisa. Aku harus segera berkemas dan kabur. Tidak bisa. Karena dulu aku bisa lolos dari masalah itu, kali ini juga pasti bisa. Aku tidak akan pernah menyerahkan semua kemewahan ini dengan mudah kepada Ruan An-an, jalang sialan itu. Halo? Ruan Anan, kau kemana saja, Hah? Kalau kau terlambat lagi hari ini, kau tidak usah datang lagi setelah ini. Kak Liu, aku segera ke sana. Mama pergi kemana? Tadi aku dengar seseorang sedang menelepon dan memarahi Mama di dalam. Ayo kita lindungi Mama sekarang juga. Bagaimana? Pesta penyambutan yang kurencanakan untukmu ini, apa kau puas? Biasa saja. Tuan ini terlihat agak asing bagi saya. Anda ingin mendengar lagu apa? Akan saya nyanyikan untuk Anda. Hei, jangan. Murahan. Siapa yang membiarkannya masuk? Apa mereka tidak tahu? Ini adalah presiden grupmu, Mu Ling Chuan. Apakah direkturmu orang terkaya di Longcheng? Mungkinkah dia adalah direkturmu yang terkenal? Tidak tertarik pada wanita itu? Cepat panggil Ruan Anan kemari. Baik. Direkturmu, maafkan saya tidak tahu Anda datang. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Cepat keluar. Jangan buru-buru pergi, bermain-main sebentar lagi. Anggap saja ini demi kehormatan saudara. Bangunlah. Terima kasih banyak direkturmu, terima kasih banyak Tuan Mudali. Kami punya penyanyi baru di sini. Suara merdunya pasti akan sangat memuaskan kalian berdua. Kakak Chuan, ada penyanyi. Bagaimana kalau kita dengarkan dia menyanyikan satu lagu secara utuh? Ini pertama kalinya bagiku, dan ini juga yang terakhir kalinya aku datang ke tempat seperti ini bersamamu. Dengar tidak? Jika dia bernyanyi dengan buruk, aku akan membuatmu menutup toko. Baik. Ruan Anan sudah datang. Kenapa kamu baru datang? Hari ini kamu harus bernyanyi dengan baik. Jika kamu membuat pelanggan tidak senang, jangan pernah harap kamu bisa mendapatkan sepeser pun gaji. Cepat, cepat, cepat. Hei, itu siapa? Aku ingin mendengar Ziyu Feixiang itu. Ruan Anan, apa kamu masih ingin gajimu dibayar? Demi ketiga anakku, aku akan bernyanyi. Wah, Yo yo yo. Siapa yang sedang bernyanyi? Menghangatkan hati. Awan putih perlahan, langit biru tetap sama, air mata hanyut. Dalam kabut yang luas itu, hidup sendirian, melihat surga di kejauhan. hahaha, hei, itu siapa? Kemarilah.
Berdiri lebih dekat. Siapa namamu? Namaku Ruan Yang. Suara ini, Orang ini sangat familiar rasanya. Saudara, kau ternyata bisa juga memandangi seorang gadis. Oh, ternyata kau suka yang seperti ini. Hei yang itu, siapa nama nona itu? Sini, temani direkturmu minum. Saya Maaf Tuan, saya hanya menghibur, tidak menjual diri. Saya harus pulang sekarang. Saya permisi dulu. Hei nona cantik, kau tinggal di mana? Biar aku antar. Tidak perlu. Saya tinggal di padang rumput kincing. berhenti. Saudara, kau tidak tertarik padanya kan? Berbaliklah. Cepat pergi. Ambil ini. Ini 200 juta rupiah untukmu, hapus riasanmu. Bukan maksudku saudara, kau serius melakukan hal ini? Kenapa masih berdiri di sana? Direkturmu sudah bicara. Cepat hapus. 200 juta rupiah. Cukup untuk biaya hidup saya dan anak saya selama setahun. Sudahlah, saya akan coba. Ini ucapanmu ya. Kata sandinya, Kaulah. Ruan An, cepat minta maaf kepada direkturmu. Ruan An? Jangan-jangan dia tunanganmu yang tidak kamu temui selama 6 tahun ini? Bukan. Ini tidak terlihat seperti dia. Aku dengar itu dari pengurus rumah tanggamu, dia boros dalam membelanjakan uang dan sering memaki pelayan. Kedengarannya seperti wanita jahat dan kejam. Itu sebabnya kamu tidak pulang dan menemuinya selama 6 tahun. Kenapa dia? Aku tahu aku tidak tertarik padamu lagi. Jadi kamu sengaja berdandan seperti ini hanya untuk merayuku. apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, aku hanya menghibur, bukan melayani jasa lain. Jika kamu masih terus melakukan ini, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Aku pernah memiliki sedikit ketertarikan padamu. Tapi setelah itu, kamu berbuat semaumu, sungguh membuatku hilang selera. Jadi aku menyarankanmu, jangan bermain-main. Itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Anggap saja hari ini adalah hari kesialan untukku. Simpan uang ini untuk pengobatanmu. Kenapa aku merasa dia tidak mengenalmu? Apakah kamu salah orang? Tidak salah. Apa yang kalian bertiga lakukan di sini? Ibu kami bekerja di dalam. Kami ingin masuk ke dalam dan mencarinya. Pergi, pergi, pergi. Anak-anak tidak boleh masuk. Tuan berdua, silakan jalan.
Ayah. Ayah. Ambil 300.000 rupiah ini dan pergi. Setelah menyinggung direkturmu, kamu tidak perlu datang lagi. Hentikan. Yibing, Erwan. Kalian baik-baik saja? Kenapa kalian ada di sini? Di mana Santiago sekarang? Kami benar-benar tidak tahu. Sudah sampai. Astaga. Kenapa ada anak kecil di mobilmu? Mana ku tahu. Adik kecil, bagaimana kamu bisa naik? Di mana keluargamu? Dia menunjukmu. Apa maksudnya? Jangan-jangan kalian berdua punya hubungan? Jangan bilang, kalian berdua terlihat mirip. Haha. Kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam. Silakan turun dari mobil. Hei, bagaimana dengan anak sekecil itu? Apa kamu tega membiarkannya tidur di jalanan? Jam tangan di tangannya dilengkapi pelacak lokasi. Keluarganya akan menemukannya. Aku bisa menampungnya untuk sementara. Aku sudah tahu kalau kamu bukan orang yang tidak berperasaan. Ini dia tempatnya. Bolehkah saya tahu Anda mencari siapa? Saya datang ke sini untuk mencari. Ruan An, kenapa kamu ada di sini? Kian, kenapa kamu ada di sini? Bukan urusanmu. Itu Nyonya. Nyonya, Kian, jadi ini rumahmu. Ini terlalu mewah ya? Bagaimana kamu bisa sehebat ini sekarang? Tentu saja. Apa kamu pikir semua orang sama sepertimu? Tinggal di rumah kontrakan Riot itu, bahkan tidak bisa memakai pakaian yang layak. Cepat katakan padaku sekarang, kamu pura-pura tidak tahu dan datang jauh-jauh ke sini? Apa yang kamu mau aku bantu? Aku datang ke sini. Stop. Ambil uang ini dan cepat pergi. Berurusan dengan orang miskin sepertimu benar-benar membuatku muak sekali. Aku datang ke sini bukan untuk meminjam uang darimu. Apa? Nyonya, Tuan sudah pulang. Apa? Malam itu, apa Tuan? Mu pernah bertemu Ruan An secara langsung? Kalau dia melihatku, identitasku bisa terbongkar dong. Aku tidak akan membiarkan Ruan An jalang itu merebut semua yang menjadi milikku. Kian, ada apa denganmu? Diam. Kau pergi dan bilang pada Tuan, bilang aku sedang mandi. Jangan bergerak, tutup mulutmu. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu keluar. Dengar tidak? Baik, Nona Ruan. Ini semua disiapkan oleh Nyonya. Katanya, dia ingin mengunggah semua ini di media sosial, agar semua orang merasa iri padanya.
Di mana dia? Tuan, Nyonya begitu mendengar Anda datang, langsung bilang mau mandi. Sekarang dia sudah di lantai atas. Wanita ini masih bilang tidak berusaha memikatku. Tolong jangan cari aku. Atur anak kecil ini dengan baik, sebentar lagi keluarganya mungkin akan datang mencarinya. Baik, Jadwal perjalananku hari ini, apakah dia tahu atau tidak? Itu. Tuan Si bilang ingin mengadakan pesta sambutan untuk Anda. Saya menelepon sopir untuk mengatur jadwal. Nyonya sepertinya mendengarnya. Sudah kuduga, 3 potong. Diam. suara apa itu? Siapkan sesuatu untuk dia makan. Baik, Tuan. Ah, Tuan, biar saya antar. Sanbao, kamu baik-baik saja? Kamu pergi kemana? Apa kamu tahu Mami sangat mengkhawatirkanmu? Mami, aku melihat ayah. Melihat ayah? Ya, Apa dia itu anak Ruan An-an? Kalau begitu, jadi dia itu anak tuanmu? Untungnya tuanmu belum mengetahuinya. Aku harus segera mengusir mereka. Jangan pura-pura menjadi ibu yang penuh kasih sayang di depanku. Ruan An-an, sebutkan harganya. Asal kamu ambil uang ini dan pergi, jangan pernah menggangguku lagi. Cian-Cian. Aku datang ke sini hanya untuk mengambil kembali anakku. Aku tidak tertarik sama sekali pada kekayaanmu. Ayo kita pergi. Ruan An-an, sebaiknya kamu benar-benar tidak tertarik selamanya. Jika kamu berani menggoyahkan posisiku sedikit saja, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Nyonya, Tuan sudah pergi. Tapi Anda benar-benar cantik hari ini. Jika Tuan melihatnya, dia pasti akan kehilangan kendali dirinya. Dia benar, aku secantik ini. Tidak ada pria yang tidak menyukaiku. Selama Ruan An-an tidak datang membuat masalah, meskipun tuanmu tahu identitasku, dia pasti akan jatuh cinta padaku. Ruan An-an, kita lihat saja nanti. selamat malam Mami. Sayang, selamat malam. Ayah yang dilihat oleh Sanbao? Seharusnya bukan dia, kan? Astaga, sama sekali tidak mungkin. Pria yang memaksa gadis dengan cara seperti itu, pasti pria jelek tiada tara. Syukurlah, ketiga anakku mewarisi kecantikanku. Bu, Cepat minum susunya. Lihatlah lingkaran hitam di bawah matamu itu. Aku kira kamu dipukuli orang. terima kasih, Bu. Jangan berterima kasih padaku. Aku takut kamu sakit, nanti malah menyuruhku bekerja untuk membiayai pengobatanmu. Bu, terima kasih. Nanti aku pasti akan membalas budi. Mau membalas budi dengan apa? Kamu bahkan sudah tidak punya pekerjaan. Menurutku, kamu seharusnya menikah dengan anak kepala desa. Meskipun dia sedikit gemuk, 140 kilogram, dan sudah bercerai 3 kali, tetapi jika kamu menikah dengannya, ketiga anakmu hidupnya akan terjamin. Hei, kenapa kamu lari? Aku sedang bicara padamu. Kita tidak boleh membiarkan Mami menikah dengan si gendut itu. Aku punya cara. Baik. Kakak kedua, apa ini sebenarnya?
Selama Mami punya pekerjaan, Nenek tidak akan menyuruh Mami menikah. Oh ye. Oh ye. Aku diterima di grupmu. Aku diterima di grupmu. Aku sungguh diterima. Ruan An-an, kemari sebentar. Ya, baik. Tolong cetak dokumen ini. Baiklah. Hei, Ruan An-an. Kopinya sudah datang. Tolong ambilkan. Baik. Ku dengar Ruan An-an itu karyawan yang diprioritaskan. Kau dekat dengan manajer SDM? Sebenarnya dari mana dia berasal? Ku dengar di berkas lamaran kerjanya, ada surat rekomendasi dari direkturmu. Manajer SDM membandingkannya, tanda tangannya persis seperti milik direkturmu. Jadi dia diterima. Dia punya koneksi dengan direkturmu? Mulai sekarang, kita harus lebih mendekatkan diri pada mereka. Kau? Manajer Wang. Apa yang kalian bertiga bicarakan? Ajak aku juga. Manajer, kami sedang membicarakan karyawan baru itu. Dia benar-benar cantik. Dia memang wanita yang sungguh istimewa. Dada dan pantatnya itu... Sayang sekali, dia tidak pandai bekerja. Aku akan naik dan mengajarinya. Dia kurang pengalaman, bukan? Selamat siang, Manajer Wang. Tidak perlu tegang saat melihatku. Bukankah aku ini sangat ramah? Jika ada yang tidak kau mengerti, aku bisa mengajarimu. Lepaskan aku. Tangan kecil ini benar-benar lembut. Apakah bagian tubuh yang lain juga selembut ini? Asal kau mau tidur denganku semalam, bagaimana kalau aku jadikan kau ketua tim? Lepaskan, dasar pria mesum. Kau sungguh wanita sialan. Kau berani memukulku, ha? Sepertinya kau memang mencari masalah, ya? Kau pantas dipukul. Orang tidak berguna sepertimu yang memanfaatkan kedudukan untuk melecehkan karyawan wanita, bahkan jika dipukul 1000 kali, 10.000 kali pun. Itu pantas kau dapatkan. Pukulan yang benar-benar bagus. Kau, tunggu pembalasanku. Direkturmu, saya akan segera memecat karyawan wanita ini. Direkturmu, saya akan segera memecat karyawan wanita ini. Tidak perlu. Coba cari tahu kapan dia mulai bekerja. Baik. Direkturmu, informasinya sudah kutemukan. Ruan An-an mulai bekerja di perusahaan. Ini 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Nyonya pulang ke kampung halaman 3 hari yang lalu. Mengenai apa yang dia lakukan di kampung halaman, saya tidak tahu. Wanita itu ternyata tidak menyerah, menggunakan alasan pulang ke rumah, bekerja di grupmu, hanya untuk mendekatiku. Dia benar-benar tidak tahu malu. Kau mau cari gara-gara denganku, menyuruhku membersihkan toilet? Aku sudah mengurus 3 anak, masa ini saja aku harus takut? Aku pel. Ah, kau gila. Kenapa kau ada di sini? Ini toilet pria. Kau sampai tidak punya harga diri, hanya untuk menggodaku. Toilet pria? Ah. Apa yang kau lihat? Apa yang kamu lihat? Aku pernah bertemu orang tak tahu malu, tapi yang tidak tahu malu sepertimu, ini pertama kalinya aku melihat. Jangan begitu percaya diri. Kalau aku tahu kamu ada di dalam, walau mataku dicongkel sampai buta, aku tidak akan masuk.
Aku bahkan belum bilang kamu menggangguku. Coba katakan sekali lagi. Kamu menyuruhku bicara. Apa aku harus bicara begitu? Aku tidak mau bicara. Ruan An-an, apakah pekerjaan membersihkan itu mudah dilakukan? Ini kamu? Kamu mau apa? Ruan An-an, aku tidak hanya bisa membuatmu membersihkan toilet, tapi selanjutnya aku juga bisa memecatmu. Tentu saja, masalah ini masih ada jalan keluarnya. Kau hanya perlu tidur denganku sekali, dan masalah ini akan dianggap selesai. Kau bermimpi. Kau tidak percaya kalau aku akan melaporkanmu? Laporkan saja padaku, perusahaan tidak akan karena dirimu langsung memecatku. Ini nama hotel dan nomor kamarnya. Jangan sampai kau mengecewakanku. Kau? Kenapa aku? Memang kau yang kupukul. Ruan An-an, besok aku akan memecatmu. Kalau begitu, silakan tunggu. Tapi sebelum itu, aku akan menghancurkan reputasimu. Biarkan aku masuk. Presiden direktur sekarang sedang bekerja, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Biarkan aku masuk. Aku harus bertemu dengan presiden direktur. Hei, direkturmu. Aku ada urusan yang harus kulaporkan padamu. Tidak, aku bukan direkturmu. Direkturmu ada di dalam. Dia ternyata direkturmu. Biarkan dia masuk. Baik. Selamat siang, direkturmu. Direkturmu, saya ingat panggilan Anda kepada saya sebelumnya. Adalah orang gila, kan? Direkturmu pantas menjadi direktur utama perusahaan publik. Itu jelas sekali, ingatannya bagus sekali. Bicaralah. Bicara apa ya? Tidak mau bicara, ya? Atau mau melakukan sesuatu? Bukan. Direkturmu, Anda salah paham. Saya sama sekali tidak tertarik pada Anda. Gawat, dia tidak akan salah mengira saya orang aneh hanya karena saya salah masuk toilet pria, kan? Saya tidak bisa menjelaskannya, meskipun saya benar. Sepertinya apapun yang saya katakan sekarang, dia tidak akan percaya pada saya. Direkturmu, saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, saya pergi dulu. Berhenti. Direkturmu, ada lagi yang ingin Anda perintahkan? Ini adalah taktik membuat orang lain penasaran dengan pura-pura menjauh. Harus diakui, Anda berhasil setengah. Saya sudah mulai tertarik pada Anda. Aduh, jangan. Direkturmu, tolong jangan tertarik pada saya. Maksud saya, Anda tampan, tinggi, dan kaya, saya tidak pantas untuk Anda. Saya jamin, saya tidak akan pernah membicarakan masalah Anda di luar. Anda tenang saja, saya jamin kehormatan Anda. Kehormatan saya? Bukankah sudah lama dihancurkan di tangan Anda? Berpura-pura bodoh? Anda tidak ingat malam 6 tahun lalu? Bagaimana Anda menyiksa saya di tempat tidur? Atau Anda ingin saya membantu? Anda mengingatnya? Ternyata pria yang mengambil kehormatan saya 6 tahun lalu adalah dia. Tidak kusangka Muling Chuan adalah pria 6 tahun lalu itu. Si bejat yang memaksakan diri pada gadis. Gawat. Bagaimana jika dia menemukan ketiga harta karun itu dan ingin mengambil mereka? Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan dia tahu tentang ketiga anak itu.
Halo, Bu. Apa kamu belum berhasil meminta cuti? Bus akan segera berangkat. Besok pagi adalah ulang tahun kakekmu. Kita tidak boleh terlambat. Baik, Bu. Aku akan segera datang. Direkturmu, aku sudah menemukannya. Ruan Anan menemui Anda adalah untuk melaporkan Wang Jian yang mengganggunya. Ada yang mengganggunya? Ya, Lepaskan aku, dasar bejat. Pecat Wang Jian segera. direkturmu, Wang Jian memegang proyek perusahaan kita senilai 1 triliun rupiah. Pecat segera. Baik, direkturmu. Direkturmu, Ruan An hari ini mengambil cuti dan pulang. Katanya untuk merayakan ulang tahun kakeknya. Ulang tahun? Tidak kudengar. Dia menyuruh kepala pelayan membeli barang dan mengirimnya pulang. Wanita ini pasti ingin berpura-pura menyedihkan saat kembali, memaksaku untuk berbelas kasih padanya. Sayangnya rencana liciknya salah besar. Asisten An, kamu sekarang beli beberapa hadiah berharga, kirimkan ke rumah Nyonya. Ingat, harus yang terbaik dan termahal. Nyonya, mungkinkah Ruan An adalah Nyonya direkturmu? Pantas saja dia begitu baik pada Ruan An. Baik. Silakan duduk dulu semuanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Keluarga adikmu yang miskin itu datang. Selamat menikmati makanan kalian, ya. Kakak ipar, apa kabar? Paman. Bibi, apa kabar? Cepat masuk. Ku dengar kalian naik mobil semalaman. Pasti sangat lelah, ya. Tidak lelah. Tidak lelah. Ini adalah barang yang sengaja kubawakan dari kota untuk kalian. Memangnya apa barang bagus yang bisa kau bawa? Nih, ini adalah makanan khas dari kota. Bebek panggang babau, permen susu kelinci putih besar itu, dan juga lidah bebek pedas ini. Kukira tadi apa barang bagus, ternyata hanya barang murahan. Bibi, meskipun barang-barang ini tidak mahal, setidaknya ini adalah ketulusan dari ibu dan aku. Bukankah Bibi bicara terlalu berlebihan? Bagaimana caramu berbicara dengan orang yang lebih tua? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Barang murahan seperti ini masih berani kau pamerkan. Daripada itu, lebih baik kau banyak belajar dari Qian Qian. Qian Qian membawa hadiah yang nilainya tinggi. Bibi, Keluarga Qian memang lebih berada daripada kita. Bibi benar. Ibu. Ayahku kaya, jangan berani-beraninya. Kamu menindas ibu dan nenek. Anak kurang ajar dari mana ini? Kau minta dipukul. Kamu anak siapa ini? Mau cari masalah ya? Cukup, jangan ribut terus. Nanti semua tamu kabur. Baiklah. Aku lepaskan kalian sekarang. Santiao, jangan khawatir, ada Mami di sini. Iya. Nona Ruan telah tiba. Qian, kalian datang juga. Bibi, aku dan ibuku sudah datang 3 hari yang lalu, tidak melelahkan kok. Begitu? Aduh, aku capek sekali. Qian menemaniku berbelanja selama 3 hari. Dia membelikanku gelang dan juga kalung mutiara ini. Aduh, ini membuatku jadi susah jalan. Hahaha. Semua ini dibeli oleh Qian untukmu? Tentu saja, kau benar-benar beruntung melahirkan putri yang berbakti dan bijaksana seperti Qian. Bibi, Ya, kau juga dapat bagian loh. aku juga dapat. Ini spesial aku pilihkan untukmu. Wah, gelang emas. Paman dan Bibi benar-benar tidak salah menyayangimu. Qian benar-benar sangat perhatian. Hahaha. Tidak seperti beberapa orang.
hanya memberi barang-barang rongsokan. Bibi, aku sudah bilang, barang-barang itu hanyalah hadiah dari aku dan ibuku. Jika kau tidak suka, kami akan mengambilnya saat kami pergi. Aduh, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Qian memberikan gelang emas. Apa yang kalian bawa ini? Jika dibandingkan dengannya, hanya barang murahan saja. Masih ada orang yang memberi hadiah barang pasar loak? Bibi, cepat tunjukkan padaku agar aku bisa melihatnya. Mata ini sudah sering melihat barang mewah. Aku benar-benar ingin melihat sesuatu yang baru sekarang. Qian, barang murahan dari pasar loak semuanya ada di sana. Ruan Anan, hari ini aku akan menunjukkan dengan jelas padamu perbedaan di antara kita sehingga kamu akan selalu menyadari bahwa kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Meskipun kamu menyatakan identitas kepada tuanmu lebih awal, kamu tetap tidak akan bisa menggantikanku. Oh, bebek 8 harta, permen susu kelinci putih, dan setumpuk makanan ringan. Ruan Anan, apakah semua ini bernilai Rp400.000? Qian, Anda bercanda. Semua barang ini saya menghabiskan tepat Rp1.160.000. Hanya menghabiskan Rp1.160.000, kalian berlima sekeluarga datang ke sini hanya untuk numpang makan. Ruan Qian, apa maksudmu? Aku hanya ingin memberitahu kalian, gelang ini bernilai 1,6 miliar. 1000 kali lipat dari milik kalian. Inilah sikap yang benar saat datang ke jamuan. Kalian datang dengan setumpuk sampah, lalu berharap tuan rumah akan menyambut kalian dengan antusias. Itu benar-benar konyol. Ini hanyalah sedikit ketulusan dari kami. Ketulusan itu tak ternilai. Mana mungkin diukur dengan uang? Cinta tanpa materi hanyalah sesuatu yang mudah berantakan. Kasih sayang keluarga tanpa materi juga sama. Ruan Anan, daripada kamu menghabiskan waktu dengan membaca buku, lebih baik kamu mulai cari uang. Oh, tapi kalau kamu mau berlutut dan memohon kepadaku, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu sedikit bantuan itu. Dasar wanita jahat, jangan ganggu mami saya. Mereka bertiga, apakah mereka anak-anak Ruan Anan dan tuanmu? Saya pernah melihatmu di rumah besar ayah saya. Apa yang kamu bicarakan? Mau coba aku robek mulutmu? Ruan Qian, kalau kamu berani menyentuh Santiao, aku akan habis-habisan melawanimu. Qian, kata-kata anak kecil itu tidak bisa dianggap serius, tidak bisa dianggap serius. Qian, jangan ladeni anak kecil. Anak kecil dia tidak tahu apa-apa. Benar, Qian, tenangkan dirimu. Putri kesayanganku, jangan ladeni mereka, marah pada orang miskin, hanya akan mengurangi keberuntunganmu. Ibu benar, jika si anak haram ini sampai membocorkan soal tuanmu, maka masalahnya akan jadi rumit. Namun keberadaan mereka di Longcheng, cepat atau lambat akan menjadi bahaya bagiku. Ruan Anan, begini, aku akan berikan kamu uang, cukup agar kalian bisa meninggalkan Longcheng dan hidup di luar negeri. Aku dengar gaji di luar negeri berkali-kali lipat lebih tinggi daripada di dalam negeri, cukup bagimu untuk menghidupi ketiga anak itu. Ruan Qian, terima kasih atas niat baikmu, tetapi sekarang aku bekerja di grupmu, dan gajiku sudah cukup untuk menghidupi seluruh keluargaku. Uang ini lebih baik kau simpan untuk membeli penyegar napas. Kau, Ruan Anan, kau tidak tahu bagaimana berterima kasih? Kau pantas saja seumur hidup menghasilkan uang, tidak sebanyak 1/10 uang saku Qian. Gelang emas di tanganmu itu palsu. Apa? Gelang yang diberikan Qian ini mana mungkin palsu? Dabao, jangan bicara sembarangan. menurutku, orang-orang tertentu itu karena tidak mampu membelinya itu sendiri, jadi mengatakan barang orang lain palsu. Qian, Yibing hanya tidak sengaja mengatakannya. Jika kamu keberatan, aku akan meminta maaf padamu atas namanya. Maafkan aku. Gelangnya memang palsu. Dabao, jangan bicara omong kosong. Ruan Anan, apa maksudmu? Oh, aku tahu, kamu ini cemburu pada Qian, sengaja membawa anak haram untuk mempermalukanku. Ya? Siapa yang kamu sebut anak haram?
Aku sedang membicarakan mereka bertiga. Ruan An, kamu berani melakukan itu. Tetapi tidak berani bertanggung jawab ya. Kalau berani suruh mereka bertiga tidak usah keluar. Mendukungmu. Zhao Qin, kau. Jangan berani-berani menindas putriku dan ketiga cucuku. Aduh, kamu ini siapa lagi? Apa kamu punya hak untuk bicara di sini? Aku beritahu ya. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena aku dan kakak laki-laki tertua, ayah mertua sudah lama meninggal. Aku belum menuntut biaya perawatan darimu saja. Sudah bagus. Bibi sulung, selama ini aku dan ibuku setiap bulan mengirim uang ke rumah 14 juta rupiah. Kenapa kamu bilang kami tidak membayar biaya perawatan? Padahal Kian-Kian dan keluarganya selama bertahun-tahun ini sangat pelit sekali. Ruan An, apa maksudmu? Kakekmu sakit dan dirawat di rumah sakit, bukankah kami yang membayar semuanya? Apa itu uang dari kalian? Itu adalah uang ganti rugi saat ayahku mengalami kecelakaan di lokasi konstruksi saat itu, yang kemudian kalian curi, kemudian kalian ambil dan gunakan. Kalau aku tidak melapor polisi, mana mungkin kalian mau membayar biaya pengobatan kakek? Sudahlah, masalah lama yang sudah basi, kenapa harus diucapkan di acara pesta ulang tahun ini? Memang sengaja ingin membuat orang lain menertawakan kita ya. Benar sekali. Sudah, jangan bicara lagi. Mami jangan menangis. Mami jangan menangis. Mami jangan menangis. Ruan An, masalah ini sudah berlalu. Begini saja, aku akan mengeluarkan uang untuk membayari kalian pergi ke luar negeri. Anggap saja ini sebagai bentuk kompensasi. Jian, mereka semua sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Mereka tidak akan menghargai kebaikanmu. Nenek tua jahat, pantaskah gelang di tanganmu? Itu palsu. Yibing sudah banyak membaca buku tentang penilaian harta benda. Gelang di tanganmu itu asli atau palsu belum tentu benar. Memangnya anak kecil bisa baca buku apa? Kakak ipar, gelang yang putriku belikan untukmu itu menghabiskan total 1,6 miliar loh. Saya percaya selama itu pemberian dari Qianchen, sudah pasti itu bukan palsu. Mami, itu benar-benar emas palsu. Emas asli itu punya kilau di permukaannya. Yang ada di tangan nenek tua jahat ini agak kemerahan dan tidak ada kilaunya sama sekali. Kalau begitu, Yibing, beritahu Mami, bagaimana cara kita bisa membuktikan keaslian emas ini? Mami, ini super gampang. Mami, cepat biarkan aku lewat. Silakan. Ruan An, apa maksudmu? Putriku sekaya ini, masih mungkin dia beli gelang palsu cuma untuk sok dermawan? Kalau memang kaya, tidak akan beli gelang palsu. Kalau kamu mampu, biarkan dia membuktikannya. Jangan-jangan kamu merasa bersalah? Aku merasa bersalah apa? Aku hanya takut gelangnya rusak karena benturan. Adik, emas yang asli itu sama sekali tidak takut rusak karena benturan. Biarkan saja mereka tunjukkan buktinya. Hei, kamu! Ada apa dengan mereka? Aku dengar anak itu mau membuktikan keaslian gelang emasnya. Apa yang dipahami anak kecil tentang asli dan palsu? Untuk membedakan emas, harus memanggil ahlinya. Bu, biarkan mereka lakukan pembuktian. Kita orang jujur tidak perlu takut difitnah. Aku ingin lihat bagaimana anak liar ini bisa membuktikannya. Adik kedua, berikan mainanmu padaku. Lihatlah, Mama. Aku sudah bilang itu palsu, kan? Ternyata memang palsu. Astaga, ini gelang emas besarku. Luan Qianchen, apa maksudmu ini? Kenapa ribut sekali? Bukankah aku hanya salah ambil? Apa perlu dilebih-lebihkan begitu? Betul sekali. Putriku sekaya ini. Apa kurang hanya sebuah gelang? Aduh, jika memang asli, Kian,
berikan saja gelang emas aslimu itu kepada bibimu. Betul, berikan gelang aslimu itu kepada bibi. Kurang ajar. Nih, ambil. Dabau, tolong bantu jelaskan pada nenekmu ini, apakah ini benar-benar asli? Aku bisa membantumu memverifikasinya, tapi kau harus meminta maaf kepada mamiku dan nenekku. Adik kedua, Anan, tadi aku salah bicara, jangan dimasukkan ke hati ya. Sudahlah, lagi pula, bibi sulungku itu sudah sering memandang rendah orang miskin. Sekarang kamu bisa bantu aku memeriksanya kan? Ini asli. Hahaha. Hore kakak hebat, hore kakak hebat. Yibing, kamu keren. Ruan An-an, kita lihat saja nanti. Ayah, ini Anan dan ketiga anaknya. Selamat datang kakek. Ayo cepat panggil kakek buyut. Selamat datang kakek buyut. Sini, ambillah permen ini. Permen ini semua sudah penyok, Ayah. Apakah Ayah sengaja ingin orang lain melihat kami suami istri memperlakukan Ayah dengan kejam ya? Kakak ipar, bukan itu maksud ayah. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Kakek, ada apa dengan kakek? Maksud ayah adalah kalian jangan sampai karena masalah kecil mempengaruhi keharmonisan keluarga. Benar ya? Benar. Kakek benar-benar baik-baik saja. Ruan An-an, apa maksudmu? Apa kami berdua bisa memaksanya? Menurutku ya, dia sengaja ingin mengulur waktu, menunggu semua tamu pergi, baru mengeluarkan hadiahnya yang tidak pantas disajikan. Aku sudah bilang, tiba-tiba jadi sebaik ini. Ternyata dia mengulur waktu ya. Kenapa? Uang yang kau dapat di bar sekarang sudah bisa membeli hadiah mewah? Sekarang Anan bekerja di grupmu, gajinya sebulan 40 juta rupiah. Putriku masih menjadi direkturmu? Putriku adalah direkturmu? Calon istri teman tuanmu. Syukurlah tidak keceplosan. Jika saja tuanmu ingat penampilan Ruan An-an, akan merepotkan saat kembali ke kantor. Ruan Qianqian ternyata adalah calon istri teman Muling Chuan. Gawat sekali. Kalau begitu, masalah ketiga anak ini tidak bisa disembunyikan lagi, kan? Uang yang kau hasilkan itu bahkan tidak cukup untuk membeli satu casing ponsel putriku. Sudahlah Bu, nanti Ruan An-an merasa rendah diri. Menurutku ya, kau akan sulit mencari pasangan dengan membawa ketiga anak. Kepala desa kita, walaupun putranya agak gemuk tapi dia orang baik, nikahi saja dia. Dia orang baik, kalau begitu, nikahkan saja putrimu dengannya. Dia gemuk dan jelek dan sudah 3 kali bercerai, mana pantas mendampingi putriku? Dia tidak pantas mendampingi putrimu, jadi dia pantas mendampingiku? Hei, apa yang kau pikirkan? Kau masih ingin mencari pria kaya seperti putriku? Coba kau bercermin. Lihat dirimu sendiri, kau pantas? Ayah kami kaya, tinggal di rumah besar. Santiao meskipun bercanda, tapi tidak salah bicara, Muling Chuan memang sangat kaya. Mungkinkah tuanmu tahu bahwa aku bukan Ruan An-an? Tidak mungkin, pengurus rumah pasti akan memberitahuku jika ada kabar. Selamat ya, Ruan An-an, siapa? Ayah dari anak-anak ini. Ya, bisakah kau mengajaknya keluar agar kami bisa bertemu? Dia terlalu sibuk bekerja, tidak sempat datang. Benar, benar sekali. Menantuku ini
lebih kaya dari pacar Qian Jian. Dia terlalu sibuk, jadi tidak bisa datang. Ternyata mereka belum tahu bahwa tuanmu adalah ayah dari ketiga anak ini. Karena dia tidak bisa datang, setidaknya hadiahnya harusnya sudah datang kan? Pacarmu sekaya itu, pasti hadiahnya sangat berharga kan? Anan, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Cepat keluarkan, biarkan kakekmu melihatnya. Menurutku, dia pasti takut jika mengeluarkan hadiahnya, hadiah kita akan terlihat tidak berarti. Begini saja, aku duluan. Ini ginseng berusia 100 tahun, senilai 2 miliar rupiah. Ini adalah mutiara laut selatan, senilai 4 miliar rupiah. Oh iya, dan ini juga kursi roda emas, senilai 10 miliar rupiah sedang dipesan. Hadiah dari pacar Ruan An-an pasti lebih berharga dari semua ini, bukan, Ruan An-an? Sebenarnya aku... Jangan-jangan kamu mau bilang pacarmu itu cuma karangan saja, ya? Mami kami bukan mengarang. Kalau bukan karangan, cepat keluarkan. Benar Ruan An-an, cepat keluarkan, biar kita semua tahu. Terjadilah. Sebenarnya aku tidak punya pacar. Tadi kami semua membohongimu. Apa? Kau bilang kau tidak punya pacar. Ruan An-an, meskipun kau cemburu padaku, kau tidak bisa mempermainkan semua orang kan? Itu semua karena kalian. Siapa suruh kalian terus menjodohkanku dengan bujangan tua? Ruan An-an, kau benar-benar keterlaluan. Paman, kau marah karena aku berbohong atau marah karena kau tidak bisa mengambil keuntungan? Mami jangan menangis. Mami jangan menangis. Kau beraninya memukul putriku. Kau beraninya mendorong suamiku. Ma. Nenek. Keluarga kalian ini, kalian semua datang untuk membuat kekacauan. Paman, kau harus memberi mereka pelajaran. Kalau tidak, orang luar akan berpikir kita tidak punya aturan keluarga. Paman dan bibi mudah ditindas. Semua, tangkap mereka semua. Paman, apa yang kau lakukan? Kalian sangat tidak berbakti, mengganggu perjamuan. Aku akan mematahkan kaki kalian sekarang juga. Ruan An-an, tuanmu tidak akan mau dengan orang yang lumpuh. Hentikan. Salam Nyonya. Nyonya? Apakah dia aktris yang kamu sewa? Hah? Kamu, yakin dia nyonya kalian? Kamu siapa? Apa kamu pantas meragukan Nyonya kami? Putriku adalah tunangan teman direkturmu. Orang terkaya di Longcheng. Saya adalah asisten direkturmu, tunangan teman direkturmu. Kenapa saya tidak tahu? Dia ternyata asisten direkturmu. Kalau begitu, tuanmu mengenal Ruan An-an? Asisten An. Kenapa kamu datang? Tuanmu menyuruh saya menyerahkan hadiah ulang tahun ini untuk Anda. Tuanmu memberikan satu lukisan, karya asli, Tang Bohu untuk Tuan Tua Li, 2 ginseng 1000 tahun, 100 butir Longhu Dalik Xiao, dan 10 villa di Longcheng. Nyonya, semua daftar hadiah ada di sini. Ruan An-an, kamu luar biasa. Semua hadiah ini untuk kakekmu. Kalau begitu, saya akan menerimanya atas nama kakekmu. Lebih baik saya menggunakan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran. Paman, saya ingat kamu bilang tadi, mau mematahkan kaki saya. Ya, sini.
pukul di sini. Tadi paman hanya sedikit salah bicara. Paman salah bicara, tapi tidak mungkin sampai mengatakan, kami durhaka. Ini semua karena hasutanmu membuat saya disalahpahami oleh Ruan An-an. Paman, lihat baik-baik, saya ini Ruan Kian-Kian. Sekaya apapun suamimu, tetap tidak bisa menandingi direkturmu. Ruan An-an adalah nyonya direkturmu. Kaki paman, Anda mau pukul atau tidak? Pukul, ya pukul sekarang. Suamiku, wanita jalang ini, adalah istri direkturmu. Memangnya kamu tahu apa? Tunggu sebentar. Orang yang menindas ibuku, biar aku saja yang memberinya pelajaran. Ibu lihat saja aku. Paman, masih ada satu lagi loh. Tahan. Kakiku. Seret mereka, berdua keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ruan An-an, sekarang kamu seharusnya sudah puas kan? Mengapa aku ingat seperti masih ada satu lagi ya? Satu lagi? Satu lagi? An-an, di sini tidak ada lagi orang yang harus dipukul. Sudah tidak ada lagi. Tidak benar, aku ingat. Saat aku baru datang, ada seseorang yang meremehkan aku dan ibuku, dan bahkan mendorong ibuku sampai jatuh. Ruan An-an, kamu mau memukulku? Kamu sungguh tidak tahu sopan santun. Aku kasih tahu ya, suamiku tidak akan pernah memukulku. Demi hadiah itu, kamu bersabarlah sebentar. Tahan. Ibu lihat, aku hebat kan? Aku sudah mengalahkan semua orang jahat itu. Li Tiande, kau benar-benar keterlaluan. Kau berani memukulku hanya karena kata-kata seorang wanita murahan. Dasar kau yang pantas menerima hukuman, aku tidak mau hidup lagi. Orang-orang, seret dia pergi. Dasar kau yang pantas dihukum. Ruan An-an, tadi paman seharusnya tidak memukulmu. Paman minta maaf kepadamu. Kakek sedang tidak enak badan, jangan membuatnya semakin tertekan. Baiklah, ini untukmu. Jangan. Jangan berikan. Ayah, Kakek, Pasien tidak makan dalam jangka waktu yang lama, menyebabkan kegagalan banyak organ, dan perlu dirawat inap. dokter, apakah Anda salah? Bagaimana bisa ayah saya tidak makan? Ini hasil pemeriksaan. Setelah ditandatangani keluarga, tolong serahkan ke meja layanan. biar saya lihat. Paman sulung, apa-apaan ini? Mana saya tahu. Saya sudah memberinya makanan dan minuman yang enak untuk menjaganya. Tapi di sini tertulis, kakek memiliki beberapa luka di sekujur tubuhnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, saya adalah anak yang durhaka. Saya membiarkan ayah menderita. Ibu, paman sulunglah yang durhaka. Anda menyalahgunakan orang tua, saya akan melaporkan Anda. Kalian tidak merawat orang tua? Apa urusannya dengan saya? Mulai sekarang,
Ayah, serahkan saja padamu. Mau hidup atau mati, itu sama sekali tidak ada urusan dengan saya. Anda benar-benar tidak punya hati nurani. Ibu, jangan sedih. Mulai sekarang kita rawat kakek dengan baik saja. Mami. Gawat, gawat, sekarang ketahuan. Mami. Sini, sini, sini. Pantas saja, mereka bertiga sangat mirip dengan tuanmu. Asisten An, tuanmu itu tidak suka kehidupan pribadinya diekspos? Jadi sebaiknya Anda tidak menyebutkan soal ketiga anak ini di depannya. Terima kasih atas peringatannya, Bu. Saya pasti tidak akan menyebutkannya di depan tuanmu. Oh ya, barang-barang yang ada di daftar hadiah itu, tolong kembalikan saja padanya. Jika dia bertanya, katakan saja terima kasih atas kebaikannya, tapi saya tidak membutuhkannya. Baik. Tuan, semuanya sudah beres. Nyonya sedang merawat kakeknya di rumah sakit. Apa ini? Nyonya bilang terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi dia tidak membutuhkannya, jadi saya diminta membawa kembali hadiahnya. Mengambil barang-barangku untuk bersikap sombong, lalu mengembalikannya karena tidak berguna lagi. Aku belum pernah melihat wanita seaneh ini. Tuan, lalu bagaimana dengan hadiah-hadiah ini? Bawa pulang, serahkan kepada pengurus kediamanmu untuk diurus. Baik. Tuanmu tidak mau kehidupan pribadinya diekspos? Aku sama sekali tidak boleh membocorkan kalau dia punya 3 anak di depannya. Biaya rawat inap ini, ingat, harus segera dilunasi. Ah, baik. 600 juta rupiah. Ini, bukankah ini namanya mencekik kami? Meskipun kita keluarkan semua tabungan, kita masih kurang hingga 200 juta rupiah. Lalu, bagaimana ini? Bu, jangan panik dulu, kita pasti bisa mengumpulkan 600 juta rupiah ini. Memangnya kamu punya cara apa? Sepertinya, aku harus mencoba cara itu. Tuan dan Nyonya sudah kembali, tetapi kaki Nyonya terluka, perlu duduk di kursi roda. Wanita ini sungguh membuatku tidak tenang. Minta dokter keluarga yang biasa mengobati saya untuk memeriksanya. Semua obat harus menggunakan yang terbaik. Baik. Suara apa itu di sana? Nyonya sedang menyuruh orang memindahkan hadiah yang Tuan kirimkan ke rumah. Dia berencana memindahkannya kemana? Ini, Nyonya berencana menjual semua barang-barang itu dan menyimpan uangnya di kartu baru yang dibuatnya. Apa katamu? Direkturmu, saya tidak bisa menghentikannya. Kau boleh pergi sekarang. Baik. Bagaimana kau bisa sampai kemari? Saya jalan kemari, masa ia teleportasi? Kalau begitu, mungkinkah wanita di villa itu bukan dia? Direkturmu. Hanya saja ada sedikit masalah yang tiba-tiba muncul di rumah saya. Bisakah Anda menaikkan gaji? Saya sedikit saja. Saya jamin, saya pasti akan bekerja lebih keras. Naik gaji? Bukankah kau baru saja menukar semua hadiah pemberianku dengan uang? Hadiah apa? Yaitu hadiah yang saya suruh asisten An kirim ke rumahmu. Saya tidak menerimanya. Sungguh. Itu hanyalah trikmu untuk memikatku. Kau memang tidak menerimanya saat itu, bukan berarti kau tidak akan mencari kesempatan setelahnya untuk menjual hadiah-hadiah itu dan menukarnya dengan uang. Direkturmu. Saya hanya ingin mengumpulkan biaya pengobatan untuk keluarga saya saja. Jika merendahkan saya bisa membuat Anda senang, Anda bisa menghina saya sepuasnya. Mungkinkah wanita di villa itu benar-benar bukan dia? Hari ini, anggap saja aku sial.
Simpan saja uang ini untuk berobat. Aku bilang saudara, kenapa aku merasa dia tidak mengenalmu? Berpura-pura lupa, ya. Apa kamu tidak ingat malam 6 tahun lalu? Bagaimana kamu menyiksaku di ranjang? Atau kamu ingin aku membantumu mengingatnya kembali? Mungkinkah aku salah mengenali orang? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kalau kamu tidak mau menaikkan gajiku, tidak masalah, ya. Aku tidak akan menjual tubuhku. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Berhenti. Direkturmu. Anda terlalu dekat dengan saya. Sebelum di bar itu, apakah Anda benar-benar belum pernah melihat saya? Belum. Benarkah? Konsekuensi berbohong kepada saya akan sangat menyakitkan. Saya tidak boleh membiarkan dia tahu tentang ketiga anak itu. Direkturmu, saya bersumpah, sebelum waktu itu, saya benar-benar belum pernah melihat Anda. Baik. Kalau begitu, saya ingin Anda bersumpah demi nyawa Anda. Tidak berani? Berarti tadi Anda berbohong kepada saya. Saya bersumpah. Jika ada satu kata pun kebohongan dari saya, hidup saya akan sengsara. Cukup. Pergi kau dari sini. Baik, direkturmu. Kalau tidak ada lagi, saya permisi dulu. Direkturmu, bagaimana soal kenaikan gaji? Pergi sekarang. Silakan keluar. Baik, Bu. Tuanmu, setelah 6 tahun, apa Anda tak kenal saya lagi? Tak kenal saya lagi? Mereka berdua ternyata benar-benar mirip. Direkturmu? Kaulah wanita yang tidur denganku 6 tahun yang lalu. Benar? Itu saya. Bagaimana engkau bisa membuktikan bahwa orang malam itu adalah kau? Ini jam tangan yang kau tinggalkan untukku, dan aku selalu memakainya. Itu hanya sebuah jam tangan. Apakah itu berarti siapapun yang memakainya, ialah pemiliknya? Tuan, Anda sudah melihat wajahku. Banyak orang yang berwajah sangat mirip. Bahkan ada yang memiliki nama dan marga yang sama. Tuan, jangan-jangan Anda mulai menyukai wanita yang tadi? Sebelum kau menemukan buktinya, kau tidak berhak mempertanyakan saya. Pelayan bilang kaulah yang hari itu mengambil ponsel kepala pelayan. Tunggu sampai kepala pelayan itu kembali, semuanya akan terungkap. Kepala pelayan adalah orangnya Muling Chuan. Aku tidak boleh membiarkannya selamat. Halo? Bantu aku singkirkan seseorang. Ma, orang baru? Katanya dia mengalami kecelakaan mobil tengah malam, cacat tingkat 8 parah sekali. Dokter mencari ke seluruh tubuhnya, tapi tidak menemukan kontak keluarganya. Kau bilang apa? Tuan, orang yang kami kirim untuk mencari kepala pelayan itu berkata, kepala pelayan telah benar-benar menghilang. Saya hanya menemukan sopir yang bersamanya.
Di mana sopirnya sekarang? Sopir bilang, kepala pelayan sudah mengajukan pengunduran diri sebelum kembali. Dia juga tidak tahu di mana. Cek rekaman pengawasan di pinggir jalan untukku segera. Wajib menemukan lokasi kepala pelayan. Baik. Halo, bagaimana hasilnya? Orang yang kau suruh aku bunuh telah dibawa ke rumah sakit. Kurasa dia selamat. Dasar tidak berguna. Mengapa wanita sialan ini ada di sini juga? Aku harus cepat menyelesaikannya sebelum orang lain menemukannya. Kamu siapa? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ruan Qianqian. Kakek ada di ranjang itu. Apa yang dia lakukan di sana? Tolong, ada pembunuhan. Ruan An-an melihatku melakukan pembunuhan, dia pasti tidak boleh hidup. Hanya jika dia mati, aku bisa aman. Tuan, kepala pelayan, ada di rumah sakit ini. Ayo. Ruan An-an, mati saja kamu. Ruan An-an. Sudah tangkap pelakunya? Tuan, kamera keamanan rumah sakit rusak, pelakunya kabur. Apa? Saya sudah mengatur orang untuk mencari jejak ban. Pasti akan ada petunjuknya. Baik melalui pemeriksaan rekaman CCTV maupun plat nomor, dengan cara apapun, pastikan bawa pelaku itu ke hadapan saya. Baik, saya mengerti. Ruan An-an, bagaimana keadaanmu? Muling Chuan. Saya ada di mana ini? Kenapa kamu ada di sini? Ini rumah sakit, kamu baru saja tertabrak mobil. Saya tertabrak mobil? Kenapa saya tidak ingat apa-apa? Pasien mengalami amnesia, fragmentaris karena gegar otak. Apa? Kalau begitu, berapa lama kondisi ini akan berlangsung? Entahlah, mungkin akan sembuh dalam 1 atau 2 tahun. Atau mungkin tidak akan sembuh seumur hidup. An-an, siapa sebenarnya yang menyakitimu? Aku tidak ingat. Coba ingat baik-baik lagi. Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak tahu kalau pria dan wanita tidak boleh bersentuhan? Kalau kau begini terus, aku akan berteriak minta tolong. Coba ingat baik-baik lagi. Kau pasti masih ingat. Katakan. Keluar. Keluar. Emosi pasien tidak boleh terlalu bergejolak saat ini. Tuan, silakan Anda keluar. Keluar. Ditabrak mobil saja tidak mati, Ruan An-an. Carilah cara lain untuk mati kalau begitu. Mami belum selesai diinfus. Gawat, Mami menghilang.
sudah ketemu. Mami diculik oleh orang jahat. Kita harus pergi menyelamatkan Mami. Tapi dengan kekuatan kita tidak akan bisa menyelamatkan Mami. Tapi, Mami tidak mengizinkan kita mencari Papi. Sekarang hanya Papi yang bisa menyelamatkan Mami. Aku kakak tertua, dengarkan aku. Kita pergi mencari Papi sekarang juga. Ruan Kian-Kian, kenapa kamu di sini? Jangan sia-siakan tenagamu, Ruan An-An. Kali ini, Muling Chuan tidak akan datang menyelamatkanmu lagi. Ruan Kian-Kian, apa yang kamu katakan? Cepat lepaskan aku. Penculikan dan penganiayaan itu melanggar hukum. Cepat lepaskan aku. Salahkan dirimu sendiri yang begitu pandai memikat dan menggoda pria. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Aku hanya ingin Muling Chuan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kamu tidur dengan pria lain. Kalian mau melakukan apa? Perhatikan baik-baik, jangan sampai kalian menyakitinya hingga fatal. Identitas pria ini tidak sederhana, kamu beruntung. Hahaha. Setelah hari ini, Ruan An-An, reputasimu akan hancur lebur. Aku sudah mencari tahu, Papa ada di dalam sini. Tapi bagaimana kita bisa masuk? Mama butuh kartu identitas untuk bekerja, tapi kita tidak punya. Aku sudah menyiapkannya sejak lama. Aku sudah meretas jaringan di sini, jadi kita bisa masuk dengan pemindaian wajah. Hebat sekali. Tuan, ini adalah laporan pemeriksaan ulang Ruan An-An. Semuanya normal? Ya, Tuan. Lalu kenapa? Dia berpura-pura amnesia? Apa dia sengaja melakukannya untuk menghindariku? Ada kemungkinan lain, yaitu Ruan An-An mungkin melihat wajah si pelaku. Inilah rekaman pengawasan diambil pejalan kaki itu pada hari kecelakaan mobil itu yang dengan jelas merekam wajah si pelaku. Dan juga sebelumnya Anda meminta saya untuk memeriksa klinik kecantikan tempat Nyonya pergi. Dokter itu mengatakan, Nyonya sama sekali tidak melakukan operasi plastik di wajah, hanya pembersihan wajah sederhana. Wanita 6 tahun yang lalu itu ternyata memang bukan dia. Katakan padaku, apakah wanita 6 tahun yang lalu adalah Ruan An-An? Benar. Siapa mereka? Papa, kami akhirnya menemukanmu. Mereka adalah anak-anak Ruan An-An. Anak Ruan An-An? Tak disangka selama 6 tahun ini, dia punya anak dengan pria lain. Aku sudah begitu merindukannya. Ayah, ibu dalam bahaya. Kita harus cepat menyelamatkannya. Aku bukan ayah kalian, tapi kau bilang Ruan An-An dalam bahaya, di mana dia? Ibu sedang berada di tangan orang jahat. Ayah, cepat ikut kami selamatkan ibu. Orang jahat? Siapa orang jahat itu? Dia adalah putra kepala desa. Nenek selalu ingin ibu kencan buta dengannya. Ayah, cepat ikut kami selamatkan ibu. Kencan buta? Ruan An-An berani melakukan kencan buta? Ruan An-An, apakah kau begitu membenciku? Sepertinya ketiga anak ini tidak mau punya ayah tiri, jadi mereka datang mencari bos seperti diriku. Ruan An-An hanyalah karyawan di perusahaan kami. Aku tidak akan mencampuri urusan pribadinya. Kalian kembali dan katakan padanya, semua urusannya tidak ada hubungannya denganku. Ayah, ibu benar-benar dalam bahaya. Asisten An, cari orang untuk mengantar mereka keluar. Mulai sekarang, semua urusan tentang Ruan An-An tidak perlu diberitahukan kepadaku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Asisten An, mulai sekarang, segala sesuatu yang berkaitan dengan Ruan An-An tidak perlu kau laporkan padaku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Baik. Ayo kalian.
Lepaskan kami. Turunkan aku. Lepaskan. Lepaskan kami. Lepaskan aku. Turunkan aku. Turunkan aku. Turunkan aku. Lepaskan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Untuk wanita yang tidak patuh, aku hanya butuh segelas air saja sudah cukup. Jangan. Jangan. Sudah punya anak masih malu-malu begitu? Aku suka sekali yang seperti dirimu. Ayo, Kau mau apa? Jangan mendekat. dulu kau bertele-tele, tidak mau menikah denganku. Hari ini aku akan membuatmu tunduk. Setelah ini baru kita lihat apakah kau mau atau tidak. Lepaskan aku. Pergi kau. Lepaskan aku. Tubuhmu bagus sekali. Biarkan aku bersenang-senang denganmu. Hahaha. Pergi. Direkturmu, kenapa Anda datang? Direkturmu, saya tidak tahu. Apa salah saya kepada Anda? Tolong direkturmu jelaskan. Dia wanita aku. Hah? Akhirnya kamu datang. Jangan takut. Bereskan dia untukku. Baik. Direkturmu, semua ini diperintahkan oleh Ruan Qianqian. Dialah yang menyuruhku untuk memberikan obat pada Ruan An. Tolong, selamatkan nyawaku. Kalian semua tidak akan kubiarkan lolos. Berani-beraninya mengganggu nyonya kami yang terhormat. Saya rasa Anda sudah bosan hidup. Ruan An, kamu kenapa? Muling Chuan. Aku sungguh merasa sangat tidak enak badan. Tolong aku. Kenakan pakaianmu. Maukah kamu membantuku sekali saja? Apa kamu melihat dengan jelas siapa aku? Muling Chuan, kakak ganteng. Kamu adalah berandal yang mengambilku 6 tahun lalu. Kamu berpikiran seperti itu tentangku? Selama 6 tahun ini, seandainya kamu pernah mencariku, aku pasti akan mengikutimu. Kenapa kamu malah punya anak dengan pria lain? Bahkan sampai punya 3? Itu memang anakmu. Anakku, Muling Chuan, aku merasa benar-benar sangat panas. Ah! Berandal? Kamu meninggalkanku sendirian lagi di sini? mencariku ya? Tidak. Tidak. Tuan, saya benar-benar tidak bisa menghentikan mereka. Siapa? 3 anak itu. Apa yang sedang ayah dan ibu lakukan?
Aku tidak tahu. Jangan-jangan mereka, tanpa sepengetahuan kita, diam-diam makan permen, ya? Ayah, ibu. Masuk, masuklah. Ayah. 3 anak ini benar-benar anakku. Sayang-sayangku, kalian pasti lapar ya. Ibu akan mengajak kalian makan makanan enak. Ayah tidak ikut. Ayahmu sudah makan dan sudah kenyang, ayo kita pergi. Berhenti. Terima kasih untuk bantuanmu kali ini. Tapi, aku juga pernah membantumu melawan racun. Jadi kita sudah impas. Impaskah? Mereka anak-anakku, mereka harus tetap di sisiku. Mereka bukan anak-anakmu. Mereka bukan anakmu. Apa? Mereka sama sekali bukan anakmu. Saat itu aku hanya ingin kamu membantuku mendapatkan penawar, hanya ucapan saja. Ruan An-an. Jangan marahi Mami. Cepat, pergi. Mereka benar-benar mirip dengan direkturmu. Bagaimana mungkin mereka bukan anak direkturmu? Mereka mirip denganku. Tidak. Saya hanya mengatakannya saja. Cari kesempatan untuk melakukan tes DNA. Baik. Jika mereka benar-benar anakku, Ruan An-an, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkanku seumur hidupmu. Mami, apa kami benar-benar bukan anak papi? Jika hanya karena aku tidak ingin Mu Ling Chuan merebut ketiga anak ini, sampai harus merampas kasih sayang ayah mereka, apakah aku terlalu egois? Bagaimana jika anak-anak ingin tinggal bersama ayah mereka? Dia memang ayah kalian. Tapi mengapa Mami harus membohongi papi? Kalau begitu, Erwan, Mami mau tanya padamu, jika kamu disuruh tinggal bersama papi, kamu mau? Yibing, Santiao, apakah kalian mau tinggal bersama papi? Lalu bagaimana dengan Mami? Apa Mami ikut dengan kami? Mami tidak ikut. Kalau begitu, aku juga tidak mau. Kalau begitu, aku juga tidak mau. Aku juga tidak mau. Kami mau bersama Mami. Baik. Mami janji pada kalian, selamanya tidak akan berpisah dari kalian, selalu bersama, oke? Mami, aku mengantuk. Kalau begitu, kamu tidur saja dulu. Mami akan keluar beli sayuran, nanti akan Mami masakkan makanan enak untuk kalian. Kamu mau apa? Jangan banyak tanya. Jika ingin hidup, ikut aku. Cepatlah. Ruan Qianqian. Ruan An-an, tidak kusangka kamu berhasil kabur waktu itu, tapi kali ini kamu tidak akan seberuntung itu. Tangkap dia. Lepaskan aku, Diam di tempat. Ruan Qianqian. Apa kamu tidak takut jika aku keluar dan mengungkap semua tentangmu? Tentu saja aku takut, makanya kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup hari ini. Kau. Ayah. Di mana ibu kalian? Berdasarkan hasil tes DNA, ketiga anak ini memang darah daging bapak sendiri. Ternyata mereka benar-benar anakku. Asisten An, segera siapkan mobilnya untukku. Kita jemput Nyonya dan Tuan Muda serta Nona Muda pulang. Baik, Bapak. Ibu pergi membeli sayuran dan belum kembali. Tapi sudah 3 jam sejak ibu pergi membeli sayuran. Bapak, jangan-jangan Nyonya mengalami sesuatu yang buruk. Kalau mau bertemu Ruan An-an, datanglah ke alamat yang kuberikan padamu.
Apa yang kau lakukan pada Ruan An-an? Apa yang kau lakukan pada Ruan An-an? Kau tetap di sini dan awasi mereka. Mami dalam bahaya. Ayo kita cepat selamatkan dia. Kalian. Jangan lari. Kalian lupa kita bisa memanggil bantuan? Aku sudah dalam perjalanan. Selama waktu itu kau tidak boleh menyakitinya. Bagus, datanglah. Tapi jika kau tidak bisa tiba dalam waktu 10 menit, yang akan kau lihat hanyalah mayat. Ruan Qian, apa kau tidak takut Muling Chuan datang lalu menangkap kalian semua? Kau memang tidak hilang ingatan. Tapi hilang atau tidaknya ingatanmu sudah tidak penting lagi. Yang paling penting sekarang adalah Muling Chuan datang untuk menyelamatkanmu. Apa maksudmu? Muling Chuan datang untuk menyelamatkanmu, itu malah lebih baik. Begitu dia meninggal, semua yang ada di villa keluargamu akan menjadi milikku. Ruan Qian, sungguh hatimu kejam sekali. Muling Chuan sudah memeliharamu selama 6 tahun penuh. Apakah itu masih belum cukup? Tentu saja tidak cukup. Ruan An-an, kau tidak pernah merasakan nikmatnya kekayaan. Jika kau pernah merasakannya, kau juga akan enggan melepaskannya. Aku tidak akan. Aku sama sekali tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku sudah memasang bom di bawah kursimu. Begitu dia mendekat, aku akan langsung meledakkan bom itu. Kalian berdua, meninggallah bersama. Muling Chuan pasti tidak akan datang sendiri, dia pasti membawa orang. Aku sarankan kalian segera lari saja. Tentu saja aku tahu, dia tidak akan datang sendiri. Itu sebabnya aku mencari bantuan. Hanya dia sendiri? Kenapa kau meremehkan aku? Aku baru saja kabur dari penjara Tilan Kiao. Tilan Kiao? Penjara Tilan Kiao yang menahan narapidana. Kelas berat itu? Aku juga tamat. Yang bisa kabur dari Tilan Kiao semuanya adalah ahli tingkat dewa. Muling Chuan, jangan pernah datang ke sini. Berapa lama lagi kita sampai? Tuan, dengan kecepatan Anda ini, 2 menit lagi kita akan sampai. Apakah semua orang sudah diatur? Sudah diatur. Selama di dalam tidak ada ahli, kita pasti bisa menyelamatkan Nyonya. Ruan Qian, dengarkan aku. Kau mau melakukan apa? Melakukan apa? Tentu saja menggores wajahmu. Kau jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku ingin lihat, setelah wajahmu ini hancur, apakah Muling Chuan masih mau datang menyelamatkanmu? Muling Chuan tidak menyukaimu. Kau cari saja dia. Apa urusannya denganku? Karena dia menyukaimu, menyukai wajahmu ini, padahal aku jelas-jelas lebih cantik darimu, tapi dia tidak mau melirikku sedikit pun. Ini semua gara-gara kamu. Dia sekarang sedang tidak waras. Ini kesempatan bagus untuk mengorek informasi darinya. Meskipun aku meninggal, aku harus menyampaikan kebenarannya kepada Muling Chuan. Baiklah, kalau begitu, aku akan pasrah saja dengan takdirku. Tapi Qian, bisakah kau mengabulkan satu keinginanku? Sebelum aku meninggal, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Sudah mau meninggal, masih banyak omong. Tapi mengingat kita adalah saudara, katakan. Pelayan di keluargamu, apakah kau yang melenyapkannya? Tidak kusangka kau begitu peduli dengan kematian orang lain itu. Aku tidak tahu. Katakan saja padanya. Lagi pula dia hanya punya waktu beberapa menit lagi. Betul. Qian, bagaimanapun juga aku tidak akan selamat. Puaskan rasa penasaranku ini. Baiklah, kalau begitu akan kuberitahu. Pelayan di keluargamu, aku sendiri yang melenyapkannya. Dulu, bukankah kau melihatnya dengan matamu sendiri? Jadi karena itu, kau ingin menyingkirkanku, begitu kan? Benar. Ruan Qian, apa kau tidak takut mendapatkan hukuman? Benda apa ini?
Pena perekam? Bagus. Kau benar-benar tidak akan menyerah sebelum mencoba segalanya. Sekarang aku akan mencungkil matamu, keluar. Lihat saja apakah kau masih berani mencoba trik. Hentikan. Hentikan. Muling Chuan, kenapa kamu datang ke sini? San Bao, Lepaskan dia. Lepaskan mama kami. Muling Chuan, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Aku bisa melepaskannya, tapi tanda tangani ini. Asal kamu tanda tangan, aku akan melepaskannya. jangan tanda tangan, Muling Chuan. Tutup mulutnya. 6 tahun yang lalu, aku juga pernah menyelamatkanmu. Aku hanya minta 1 villa dan 200 miliar rupiah. Itu tidaklah berlebihan, kan? Ruan Qianqian, orang 6 tahun yang lalu adalah Ruan An, bukan kamu. Sepertinya kamu sudah tahu semuanya. Kalau begitu, aku tidak akan buang-buang waktu lagi. Tanda tangani ini, aku akan mengembalikan Ruan An padamu. Mama. Jangan sentuh dia. Aku akan tanda tangan. Muling Chuan, jangan tanda tangan. Dia telah memasang bom di bawah kursi kita. Jika kamu tanda tangan, kita semua akan mati. Cuma kamu yang banyak bicara. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh mami kami. Kenapa mau berkelahi ya? Muling Chuan, dia adalah buronan yang berasal dari Tilan Kiao. Kalian tidak akan bisa mengalahkannya. Cepat pergi. Anak nakal, aku sudah lama tidak latihan. Hari ini aku akan bermain denganmu dengan baik. Tuan. Ling Chuan. Muling Chuan, Ruan Qianqian, dengarkan. Jika kamu ingin membalas dendam, datanglah padaku. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Bagaimana ini? Situasinya sudah tidak terkontrol. Kakak, lakukan sesuatu. Seandainya dulu aku mempelajari ilmu bela diri. Serang mereka. Hahaha, sekelompok orang yang tidak penting hanya bisa menggelitikku. Pergi kalian, dasar sampah. Muling Chuan, Ruan An, terima saja nasib kalian. Apakah kami benar-benar harus menerima nasib ini? Tidak ada yang boleh menindas mami dan dadi aku. Penjahat besar, apakah kamu berani bertarung melawanku? Santiao. Adik ketiga. San Bao. Dasar bocah liar. Dari mana kau datang? Berani menantang kakekmu ini? Apa kau tidak percaya aku bisa meremas otak kecilmu hanya dengan 1 tangan? Santiao, cepatlah sembunyi di belakangku. Ruan An, bukankah kamu melindungi ketiga bocah liar ini? Hari ini aku akan membiarkan mereka mati satu persatu di depanmu. Ruan Qianqian, perbuatanmu ini akan mendatangkan kutukan. Aku ingin lihat apakah petir yang akan membunuhku terlebih dahulu atau bekas luka. Pisau yang akan menghabisi anak-anak ini lebih dulu. Lakukan. Anak-anak ini, habisi mereka untukku sekarang. Bocah kecil, jika kau bisa menahan 1 pukulanku, aku akan berlutut dan memanggilmu guru. Jangan ganggu adik kami. Kakak pertama, kakak kedua, jangan khawatir, dia tidak akan bisa mengalahkanku. Ayo tunjukkan kemampuanmu.
Adik ketiga menang. Bagaimana mungkin ilmu silat sesat apa yang kau gunakan? Ini namanya Kuntao Tai Chi, khusus untuk mengalahkan Kuntao Belalangmu. Muridku yang baik, cepat panggil aku guru. Aku tidak percaya. Bagus. Aku tidak percaya. Baiklah, kalau begitu aku akan tunjukkan padamu betapa hebatnya tendangan berantai Shaolin milikku. Jangan mendekat. Kalau kalian maju lagi, aku akan bunuh dia. Karena kau ingin melindunginya, maka kaulah yang harus mati menggantikannya. Muling Chuan, cepat pergi. Berani-beraninya kau menyakiti ayah dan ibu, aku akan menghajarmu sampai mati. Kalian jangan buang-buang tenaga. Aku sudah membuat ikatan mati yang tak terhitung jumlahnya. Kalian tidak akan bisa membukanya. Hari ini, tak satu pun dari kalian akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Hahaha. Muling Chuan, cepat pergi. Benda itu akan meledak, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Aku tidak akan membiarkan siapapun meninggal. Kita sekeluarga harus hidup